Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku, para petani, nelayan, buruh seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah agak lama ya saya itu nggak membuat video eh, karena memang keadaannya belum memungkinkan. Tapi kok semakin lama saya rasakan itu kok saya memang harus membuat video. Membuat klarifikasi bukan berarti kita itu membela salah satu pihak ya, bukan. Tapi kita akan meluruskan apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita lihat, dan apa yang sudah disajikan oleh pemerintah untuk masyarakat pada saat ini. Oke saudaraku, sebetulnya yang mau kita bicarakan ini memang di luar tema kita ya. Jadi kita sebagai petani Indonesia yang awalnya akan membicarakan banyak masalah pertanian, ini agak melenceng, tapi tidak apalah. Karena apa? Yang akan kita sampaikan itu untuk membuat pikiran kita atau wawasan kita itu lebih luas lagi. Kita itu lebih tahu lagi bahwa apa yang disampaikan itu benar atau apa yang disampaikan itu salah. Nanti ada perbandingannya yang mungkin akan dijadikan sebuah perbandingan antara yang udah kita lihat sama apa yang selama ini dibicarakan orang. Oke saudaraku, kenapa ini kita bicarakan? Itu bukan berarti kita itu membela salah satu pihak ya. Tapi seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa kita itu akan menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati sekarang, yang disajikan oleh pemerintah untuk kita. Nah, kemudian di salah satu sisi, di mana orang yang selama ini membuat sebuah pengecualian atau dia membuat sebuah stigma-stigma yang membuat masyarakat itu salah cara berpikirnya atau sesat lah dikatakan, itu hanya karena dari beberapa masukan-masukan yang menurut saya itu tidak masuk akal. Karena apa? Yang menyampaikan sendiri itu orangnya tidak bagus. Orangnya tidak kredibel. Pada saat dia menjadi wakil pun tidak bagus, pada saat dia menjadi pejabat pun tidak bagus. Akan saya sampaikan di sini bahwa kenapa ini harus saya sampaikan, itu untuk menambah wawasan kita bahwa kita itu diberi pikiran, diberi otak, diberi kemampuan untuk melihat apa yang sudah kita lihat, supaya kita itu bisa membandingkan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih buruk. Oke saudaraku, ini akan saya tunjukkan foto ya. Mungkin saudaraku tahu semua ini ya. Jadi fotonya Roy Suryo, kemudian Tifa, Rismon, Rizal Fadila. Oke saudaraku ya. Oke, saya rasa Anda sudah tahu ini orang-orang ini yang selama ini kalau menurut saya mereka-mereka ini tidak menyumbangkan sesuatu untuk pemerintah, tapi mereka banyak membuat onar atau kegaduhan yang ada di pemerintahan ini. Oke saudaraku ya, cukup ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa tahu foto yang ada ini. Kemudian akan kita bahas apa yang sudah mereka sumbangsihkan untuk negara ini. Oke saudaraku, selama ini Roy Suryo CS ya, itu sangat menganggap dirinya itu hebat.
sangat menganggap dirinya itu paling pandai, paling pintar, paling oke lah. Sehingga mereka merasakan bahwa semua yang dikerjakan oleh orang, semua teknologi yang ada, semua yang dikerjakan oleh kepolisian, itu tidak ada yang benar. Salah semua. Jadi dari UGM yang sudah menyatakan bahwa ini bukan berarti saya itu sebagai pendukung Jokowi ya, bukan. Tapi saya itu menyampaikan apa yang saya lihat sekarang dan kita rasakan bersama apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan waktu itu. Oke saudaraku, saya mau ngupas sedikit yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi ya. Dari pemerintahan beliau, ini saya garis bawahi lagi bahwa saya ini bukan projo. Saya ini adalah petani yang kepengen memberikan wawasan untuk para petani yang ada supaya mereka itu tahu kenapa mereka harus tahu, karena apa yang kita rasakan pun mereka juga merasakan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi itu sudah cukup banyak. Kita mungkin akan mengupas tidak terlalu banyak, tapi yang skupnya mungkin sudah mendunia. Pertama, berapa ribu kilo jalan yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Itu pertama. Mungkin kita sudah bisa sama-sama merasakan baik jalan tol ataupun jalan artilerinya ya. Kemudian berapa persen saham kita di Freeport, yang awalnya itu mungkin Freeport adalah milik orang luar atau sahamnya dipegang orang luar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hilirisasi yang membuat negara lain harus mengakui bahwa hilirisasi itu bukan kaleng-kaleng ya. Hilirisasi itu memang sebuah kerjaan yang harus diakui dan membuat Indonesia lebih merdeka. Nah, saudaraku, dari beberapa item yang saya sampaikan tadi, kita tidak perlu banyak-banyak lah. Termasuk embung, mungkin yang udah puluhan embung yang dibuat oleh beliau. Itu kita sudah harus mengakuinya. Kenapa ini saya sampaikan bahwa apa yang dikerjakan Pak Jokowi atau timnya pada saat itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat ini. Sangat diperlukan. Tidak bisa kita pungkiri. Kalau umpamanya dari pihak Roy Suryo atau para pengikutnya sekarang itu menganggap sudah ada korupsi di sana, bawa ke meja hukum. Jangan cuma berkoar-koar korupsi, cuman omong doang, tapi tidak bisa menyampaikan atau memberikan bukti yang konkret bahwa itu adalah korupsi. Itu salah satu untuk Pak Jokowi ya. Jadi itu salah satu dari beberapa hasil kerja keras dari Pak Jokowi yang tujuannya untuk membuat Indonesia lebih maju, lebih diperhitungkan oleh negara lain. Oke saudaraku, kita terlepas dari apa yang disampaikan saya tadi masalah Pak Jokowi. Sekarang saya mau mengupas masalah Roy Suryo CS untuk negara ini. Sekarang apa yang sudah diberikan oleh Roy Suryo CS atau pengikutnya, semua pengikutnya. Saya tantang semua pengikut Roy Suryo yang sudah saya kemarin sempat membuat video yang judulnya itu mahasiswa UGM itu pecundang. Itu semua pengikut Roy Suryo mengecam video saya. Tidak apa-apa. Sekarang pun akan saya tantang. Dari yang saya sampaikan tadi, hasil kerja dari Pak Jokowi, sekarang saya mau membuat sedikit atau membuka sedikit apa yang sudah dihasilkan Roy Suryo CS, termasuk Tifa, Rismon,
Rizal Fadila. Kalau umpamanya ada yang bisa jawab, tolong dijawab di komentar saya. Saya tunggu Roy Suryo pun atau semua pengikutnya. Yang saya tahu, Roy Suryo itu selagi menjadi anggota dewan, dia itu tidur bisanya. Kemudian menjadi Menpora, dia itu malah maling panci. Yang saya tahu itu aja cuman prestasi dari Roy Suryo itu. Kalau seperti Rismon itu nggak ada Rismon itu. Rismon itu cuman membual aja isinya. Tifa pun seperti itu. Apalagi Rizal Fadila. Tapi di sini semua yang ada di Indonesia ini disalahkan semua oleh Roy Suryo. Dari kepolisiannya, dari UGM-nya, dari perangkat yang sudah modern yang dipunyain oleh Polri pun itu dianggap salah. Jadi lama-lama saya itu menganggap Roy Suryo ini seperti Tuhan jadinya. Semuanya salah. Semuanya orang gak ada yang benar lagi. Benar-benar Roy Suryo ini seperti Tuhan. Kok bisa ada orang seperti ini ya di Indonesia ini pada zaman sekarang? Mungkin kalau zamannya Pak Harto sudah mati dia ditembak. Oke saudaraku, sekarang saya memberikan tantangan semua kepada Roy Suryo CS dan pengikutnya. Kalau memang dari kalian semua bisa membantah apa yang saya sampaikan tadi, dari hasil kerja Pak Jokowi, dari embung, kemudian Freeport, kemudian jalan tol, itu masih disalahkan, atau Anda menganggap itu abal-abal, coba sampaikan apa yang menjadi alasan Anda membuat protes apa yang saya sampaikan. Dan boleh juga kalau seandainya Anda mengatakan bahwa Roy Suryo itu menjadi anggota dewan itu sudah bagus, kemudian menjadi Menpora sudah bagus, boleh Anda sampaikan ke saya. Saya tunggu semua apa yang akan Anda sampaikan ke saya di komentar video saya. Oke? Di sini saya anggap Roy Suryo itu lebih dari Tuhan. Semuanya salah selain dia yang benar. Oke saudaraku, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.